Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Gin. Oke. Izin saya sebagai moderator, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Gadis Theodora Priscilla Sinuraya, Puspa Puspitasari, Febri Alvira Sabilalea, dan saya sendiri Naya Tugina. Kami dari D4 Teknologi Laboratorium Medik. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana upaya penanganan penyakit DBD, demam berdarah, dengue. Apa itu DBD? Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, shock dan bahkan kematian. Adapun tentang penyakit DBD, jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Penyebaran penyakit ini mirip dengan malaria. Kini, para peneliti sedang mengupayakan untuk membuat vaksin demam berdarah. Untuk saat ini, di daerah di mana demam berdarah bisa terjadi, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk. Adapun siklus demam berdarah yaitu yang pertama telur yang panjangnya 0,5 mm 1 sampai 2 hari memproses menjadi jentik-jentik, lalu dari 5 sampai 7 hari berubah menjadi kepompong, dan 1 sampai 2 hari berubah menjadi nyamuk Aedes aegypti. Badannya kecil, berwarna hitam, dan berbintik putih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Puspa Puspitasari. Dipersilahkan. Faktor resiko DBD. Penyakit ini bisa memiliki resiko besar jika pertama, tinggal atau bepergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan resiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Kedua, pernah mengidap demam berdarah di masa lalu. Infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan resiko gejala parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Penyebab demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini saat berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dua nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyebab demam berdarah. Tempat hidup nyamuk ini adalah pada air-air yang bersih seperti kolam, bak air yang terbuka. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Cara penularan demam berdarah. Penularan penyakit melalui gigitan Aedes aegypti, nyamuk yang mendapat virus sewaktu menggigit orang yang menderita DBD. Virus menyebar ke seluruh tubuh. Nyamuk-nyamuk menggigit orang sehat, lalu virus berpindahan bersama air liur. Gejala demam berdarah. Biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah kamu digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Gejala awal penyakit ini adalah 1. Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari atau 38-40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri perut atau ulu hati. Yang ketiga, adanya pendarahan seperti bintik-bintik merah di kulit. Yang keempat, jika sudah parah akan disertai muntah, darah, dan buang air besar berdarah. Next, fase-fase demam berdarah. Hari 1-3, fase demam tinggi. Demam yang mendadak tinggi dan disertai sakit kepala hebat, sakit di belakang mata, badan ngilu dan nyeri, serta mual atau muntah. Kadang disertai bercak merah pada kulit. Hari 4-5, fase kritis.
fase di mana demam turun drastis dan sering mengecoh seolah terjadi kesembuhan. Namun, inilah fase kritis kemungkinan terjadi dengue shock syndrome. Hari 6-7 fase penyembuhan. Fase demam kembali tinggi sebagai bagian dari reaksi tahap penyembuhan. Diagnosis demam berdarah. Mendiagnosis penyakit ini bisa sulit karena tanda dan gejala dapat dengan mudah dikacaukan dengan penyakit lain, seperti chikungunya, virus Zika, malaria, dan demam tifoid. Dokter kemungkinan akan bertanya tentang riwayat kesehatan dan perjalanan. Dokter juga akan mengambil sampel darah untuk diuji di laboratorium sebagai bukti infeksi dan salah satu virus dengue. Komplikasi demam berdarah. Demam berdarah yang parah dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti pendarahan internal dan kerusakan organ. Tekanan darah juga bisa turun ke tingkat yang berbahaya hingga menyebabkan shock. Dalam beberapa kasus, demam berdarah yang parah juga bisa menyebabkan kematian. Wanita yang terkena penyakit ini selama kehamilan dapat menyebarkan virus ke bayi saat melahirkan. Selain itu, bayi dari ibu yang terkena penyakit ini selama kehamilan memiliki risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau gawat janin yang lebih tinggi. Pengobatan demam berdarah yang pertama beri minum sebanyak-banyaknya 1,5-2 liter dalam 24 jam. Yang kedua, penambahan cairan tubuh melalui infus intravena. Yang ketiga, pemberian obat-obatan terhadap keluhan yang timbul, misalnya paracetamol yang dapat menurunkan demam. Yang keempat, lakukan kompres hangat. Lalu yang terakhir, periksakan ke dokter atau tenaga medis. Pencegahan demam berdarah. Pencegahan utama demam berdarah ialah pada mengurangi faktor nyamuk demam berdarah. Yang pertama, hindari gigitan nyamuk di daerah di mana demam berdarah sedang mewabah. Yang kedua, gunakan AC, jaring pada jendela, serta kelambu. Yang ketiga, memakai pakaian yang bisa melindungi kulit seperti baju dan celana panjang. Yang keempat, gunakan obat nyamuk. Yang kelima, mengurangi habitat nyamuk, yaitu air yang menggenang. 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Pencegahan secara kimiawi, yang pertama pengasapan atau fogging dengan menggunakan malation dan petion untuk memberantas nyamuk dewasa. Yang kedua, memberikan bubuk abate atau T-mepos pada tempat-tempat penampungan air untuk membunuh bintik nyamuk. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan. Baik, untuk saat ini dibuka sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, baik. Buat Hilma Syahira, Hilma Syahira, untuk dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih. Izin bertanya, benarkah anak lebih berisiko terkena DBD? Terima kasih. Oke, terima kasih, Hilma. Pertanyaannya kami untuk penanya selanjutnya dipersilakan kepada Alika Fauzia. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alika Fauzia. Izin bertanya pada kelompok 1. Apa bedanya demam dengue dengan demam berdarah dengue? Terima kasih. Oke, terima kasih, Alika. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Baik, terima kasih untuk para penanya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Hilma Syahira yang bertanya, benarkah anak lebih berisiko akan terkena DBD? Baik, di sini saya akan jelaskan. Berdasarkan kasus yang sering terjadi, DBD lebih sering terjadi dan bisa lebih berbahaya jika dialami oleh anak. Respons imun anak terhadap infeksi virus dengan belum sempurna. Infeksi akhir akan berupa kerusakan dinding pembuluh darah dan pembesaran plasma darah.
Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alika. Pertanyaannya, apa bedanya demam dengue dengan demam berdarah dengue? Perbedaannya itu dari tingkat keparahannya. Demam dengue lebih ringan dari demam berdarah dengue. Ada juga yang disebut sindroma shock dengue atau sindroma renjatan dengue atau dengue shock syndrome. Dari bentuk parahnya, infeksi dengue dan paling mungkin menyebabkan kematian. Jadi yang lebih parah demam dengue. Terima kasih. Apakah terjawab? Terjawab, Gadis. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian penyuluhan kami dari kelompok 1. Jika ada perkataan atau ucapan dari kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.